Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang seseorang yang tersesat, bukan hanya dalam hutan, tapi juga dalam dunia tak kasat mata. Kisah tentang keputusasaan, cinta dan perjanjian gelap dengan makhluk dari alam gaib. Dengarkan baik-baik. Namanya Sarmin, lelaki sederhana dari desa pelosok di Jawa Timur. Hanya lulusan SD, tak punya pekerjaan tetap, hidupnya pas-pasan. Tapi yang paling menyakitkan bagi Sarmin adalah saat istrinya menggugat cerai. Buat apa aku bertahan sama kamu, Min? Hidupmu gak akan pernah berubah. Miskin terus. Itulah kalimat terakhir dari mulut istrinya sebelum pergi bersama lelaki lain yang lebih kaya. Sarmin hancur, tak punya siapa-siapa. Orang tua sudah lama meninggal, tak ada saudara, tetangga pun memandang rendah. Ia hanya membawa baju yang menempel di badan, sebilah golok warisan bapaknya, dan tekad untuk pergi jauh. Ia berjalan tanpa arah. Hari berganti, minggu berlalu. Sampai akhirnya ia tersesat ke dalam hutan yang sangat lebat dan sunyi. Hutan yang menurut warga sekitar disebut alas watu peteng. Hutan batu yang gelap. Konon katanya, tak ada yang pernah kembali bila masuk terlalu dalam ke sana. Tapi Sarmin tak peduli. Ia merasa mati pun tak ada bedanya. Di dalam hutan itu, Sarmin membangun sebuah gubuk kecil dari batang bambu dan daun kelapa. Ia makan dari buah-buahan liar, akar-akaran dan perlahan menanam singkong dan pisang di lahan terbuka. Bertahun-tahun ia bertahan, sendirian, tanpa suara manusia lain, hanya suara burung malam dan auman hewan liar yang jadi teman. Namun, bukan hanya hewan liar yang menghuni hutan itu. Awalnya Sarmin hanya melihat bayangan hitam melintas cepat, atau suara tawa perempuan dari balik pohon besar. Kadang ia bangun dan menemukan bekas tapak kaki di sekitar gubuknya, padahal ia yakin tak ada manusia lain. Lama-lama ia terbiasa, bahkan sesekali ia berbicara sendiri di tengah malam. Hingga malam itu, malam ketika hujan deras mengguyur dan angin menderu kencang. Sarmin sedang duduk memeluk lutut dalam gubuk kecilnya saat pintu terbuka dengan sendirinya. Hembusan angin dingin menyapu wajahnya. Di depan pintu, berdiri sesosok perempuan. Rambut panjang hitam menjuntai, kulitnya pucat seperti bulan, dan mata tajam berkilau seperti batu giok. Pakaian putih tipis yang melekat di tubuhnya seolah menyatu dengan kabut. Sarmin terpaku. Aku sudah lama mengamatimu, Sarmin. Suara wanita itu lembut, tapi ada gema aneh di dalamnya. Kau berbeda dari manusia lain. Sarmin ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Wanita itu masuk perlahan, duduk di sampingnya. Tubuhnya dingin seperti kabut, tapi mata itu menyimpan rasa rindu yang aneh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Sarmin tidak tidur sendirian. Mereka hidup bersama setelah itu. Siang hari wanita itu menghilang entah kemana. Tapi malamnya ia selalu datang, membelai, berbicara, tertawa, bahkan menangis di pelukan Sarmin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Rantam, penjaga hutan yang tertarik pada manusia yang menerima dunia gaib. Bagi Sarmin, wanita itu seperti bidadari, tapi ada satu hal yang membuatnya mulai curiga. Suatu malam saat Sarmin membuka mata batinnya setelah mencoba bertapa selama 7 hari 7 malam, ia melihat wujud asli Nyi Rantam. Dari pinggang ke atas, memanglah wanita yang cantik luar biasa. Namun dari pinggang ke bawah, adalah tubuh seekor ular raksasa yang bersisik hijau kehitaman dan melingkar panjang di lantai gubuknya. Sarmin membeku. Tapi yang lebih menyeramkan adalah ketika Nyi Rantam tersenyum dan berbisik, "Sekarang kau sudah tahu, tapi kau tak bisa pergi, karena tubuhmu, jiwamu, sudah milikku."
Sejak malam saat mata batin Sarmin terbuka, semuanya berubah. Ia tak lagi bisa membohongi dirinya. Nyi Rantam bukan manusia, bukan pula jin biasa. Ia makhluk gaib tingkat tinggi, penghuni hutan Watu Peteng yang sudah hidup ratusan tahun. Namun, anehnya Sarmin tidak lari. Entah karena cinta atau karena telah terlalu lama hidup sendirian dan merasa tak punya jalan kembali. Mungkin juga karena tubuhnya sudah terikat oleh semacam ikatan gaib. Setiap kali Nyi Rantam memeluknya di malam hari, tubuh Sarmin seperti lumpuh dalam kenikmatan yang tidak wajar. Panas, dingin, berat, tapi menggoda. Perpaduan rasa yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tapi semua keanehan mulai bertambah ketika Sarmin mendapati dirinya tak bisa pergi terlalu jauh dari gubuk. Setiap kali ia mencoba berjalan lebih dari 70 langkah keluar dari wilayah itu, tubuhnya mendadak lemas, pusing, bahkan muntah darah. "Aku sudah bilang," bisik Nyi Rantam sambil membelai rambutnya. "Kau milikku. Dunia luar tak lagi mengizinkanmu kembali." Sarmin mulai merasa terjebak, tapi terlambat, karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat bentuk asli anak mereka. Saat Sarmin terbangun dari tidur, di ujung gubuknya ia melihat seekor bayi ular dengan kepala bayi manusia. Tangisannya lirih, namun menyayat hati. Nyi Rantam tampak tersenyum bangga, matanya penuh cinta. "Buah dari penyatuan kita, dialah titisan baru yang kelak akan menggantikan posisiku sebagai penjaga hutan ini." Sarmin ingin muntah, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kepalanya pusing, jantungnya berdebar kacau. Ia mulai sadar, kehidupannya kini bukan milik manusia biasa lagi. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak bisa dilihat oleh manusia awam. Malam-malam berikutnya Sarmin mulai mendengar bisikan-bisikan dari pepohonan. Suara tawa, tangis, dan kadang jeritan dari makhluk-makhluk yang dikurung di dalam pohon besar atau bebatuan. "Orang-orang seperti aku pernah mencintai Nyi Rantam juga," bisik suara dari lubang tanah di dekat gubuknya. "Dia akan mengikatmu selamanya," teriak bayangan hitam dari atas pohon. Sarmin kini dihantui kegilaan. Tidur tak pernah benar-benar tenang. Tubuhnya makin kurus, tapi tiap malam ia tetap bersetubuh dengan Nyi Rantam yang semakin haus akan kehangatan tubuhnya. Lalu datanglah malam keramat itu. Langit memerah. Hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar seperti kemarahan langit. Dan saat itu, Nyi Rantam berubah bentuk sepenuhnya di hadapan Sarmin. Ia menjelma jadi ular raksasa setinggi pohon kelapa, dengan mata merah menyala, lidah menjulur sepanjang tombak, dan taring-taring tajam yang menganga seperti ingin melahap seluruh dunia. "Sarmin, kau harus membawa manusia lain ke sini." Sarmin terkejut. "Apa maksudmu?" "Korban, daging manusia, jiwa manusia. Kalau tidak, anak kita akan mati." Sarmin mulai gemetar. Ia sadar, ini bukan cinta, ini bukan lagi soal kesepian. Ia telah menjadi pion dalam permainan iblis. Dan kini, ia harus memilih, mengorbankan orang lain demi makhluk gaib itu, atau menentang kekuatan yang selama ini memberinya perlindungan dan kutukan. Malam itu Sarmin tidak bisa tidur. Kepalanya penuh suara, bisikan dari hutan, suara tangisan anak ular yang kian melemah, dan suara desahan Nyi Rantam yang terus membisikkan satu kata di telinganya. "Korban." Sarmin menggeleng. Ia mencoba menolak, tapi tubuhnya lemas. Jiwa raganya sudah setengah milik hutan itu. Ia berusaha mengingat jalan pulang, desa, rumahnya dulu, istrinya yang pergi, dan semua kenangan masa lalu. Tapi semua samar, seolah tak pernah ada. Pagi hari, ia memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan dilakukannya. Sarmin berjalan menembus batas yang dulu membuatnya muntah darah. Entah kenapa kini tubuhnya tidak melemah. Mungkin karena niat jahat yang kini menuntunnya. Ia kembali ke jalan setapak di ujung hutan.
tempat terakhir kali ia melihat peradaban. Di sana ia bertemu dengan seorang pemuda pencari madu. Namanya Warsito. Pemuda itu polos lugu dan baru pertama kali nekat masuk ke hutan Watu Peteng. Sarmin berpura-pura menjadi penolong, membujuknya bermalam di gubuk. Aku tahu jalur hutan ini, Le. Gak usah takut. Gubukku aman. Besok pagi tak tunjukkan sarang madu raksasa, kata Sarmin dengan senyum palsu. Warsito menurut. Dan malam itu, saat hujan turun dan petir menyambar, Nyi Rantam muncul dalam bentuk manusia. Tapi Sarmin tak menyangka, saat Warsito tertidur, Nyi Rantam menjelma ke bentuk aslinya. Tanpa aba-aba, ia melilit tubuh pemuda itu dengan ekor panjangnya. Warsito terbangun menjerit, tapi tak lama. Suara tulang-tulangnya patah terdengar jelas dalam keheningan malam. Lalu sunyi, darahnya mengalir memenuhi lantai gubuk. Matanya terbuka lebar dalam ketakutan abadi. Sarmin gemetar, ia muntah. Tangannya menutup wajah. Tapi Nyi Rantam mendekat, memeluknya dari belakang. Tubuhnya hangat, dan bisikannya kembali lembut seperti biasa. Kau telah membuktikan kesetiaanmu, suamiku. Malam itu, anak mereka menangis lagi. Tapi kini, tangisannya terdengar kuat, bahkan menggema ke seluruh penjuru hutan. Sejak kejadian itu, Sarmin berubah. Ia makin pendiam, matanya kosong, kadang tertawa sendiri, kadang berbicara dengan pohon. Hutan kini benar-benar telah menelannya. Dan kabar buruk mulai tersebar di desa. Sudah 3 orang hilang dalam bulan yang sama. Dan salah satu warga, Mbah Rubio, dukun tua, yang matanya sudah terbuka sejak lama, merasa ada yang tak beres. Ini bukan pencuri atau hewan buas. Ini kerjaan makhluk alas. Dan aku curiga, ini ada hubungannya dengan si Sarmin yang dulu minggat itu. Mbah Rubio pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Sendirian, membawa kelapa ijo, keris, dan kitab tua. Ia bersumpah malam itu akan membuka tabir apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu sunyi. Angin tak berhembus dan burung hantu tak berbunyi. Mbah Rubio berjalan pelan di bawah cahaya obor. Satu tangan menggenggam keris pusaka, tangan lain membawa kendi berisi air kelapa ijo yang telah dibacakan doa. Hutan Watu Peteng tak menyambut siapapun dengan ramah, tapi Mbah Rubio bukan orang sembarangan. Ia pernah menjadi murid langsung dari seorang kiai sepuh penjaga jalur gaib Pegunungan Selatan. Matanya sudah dibuka sejak muda, dan ia tahu benar cara membaca tanda-tanda alam. Langkahnya terhenti ketika angin mendadak berhenti. Ini bukan angin biasa, gumamnya pelan. Di depannya, kabut mulai menebal. Suara-suara samar mulai terdengar. Tangisan bayi, suara perempuan tertawa, dan teriakan minta tolong. Namun Mbah Rubio tetap melangkah hingga ia sampai di depan gubuk tua yang tertutup sulur-sulur akar. Bau amis tercium dari dalam. Ia membaca doa pelindung sambil menancapkan keris ke tanah. Assalamualaikum, Sarmin. Iki aku Rubio. Ayo metuo, kowe durung ilang tenanan to? Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba pintu gubuk terbuka sendiri dengan suara berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam, Sarmin duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Tubuhnya kurus kering, matanya merah menyala, dan wajahnya pucat seperti mayat. Pergi, Mbah, jenengan, gak bakal kuat. Ini tempatku sekarang. Mbah Rubio melangkah masuk dengan hati-hati. Tapi sebelum ia bisa bicara, suara mendesis yang sangat keras menggema dari balik gubuk. Orang tua kurang ajar, ini wilayahku. Tiba-tiba tanah bergetar, atap gubuk berterbangan. Dan dari balik pohon besar di belakang, muncullah Nyi Rantam dalam wujud aslinya. Seekor ular raksasa dengan kepala perempuan cantik namun matanya merah darah dan lidah bercabang panjang. Aku tidak ingin menyakitimu, Nyi, kata Mbah Rubio pelan tenang.
Aku cuma ingin menyelamatkan Sarmin. Dia manusia, bukan bagian duniamu. Siluman ular itu menyeringai. Dia milikku, tubuhnya, jiwanya, bahkan darahnya telah tercampur dengan darahku. Sarmin mulai menggeliat, matanya berkaca-kaca. Tapi seperti orang kerasukan, ia mendesis dan melotot pada Mbah Rubio. Aku nggak bisa keluar, Mbah. Aku sudah terlalu dalam. Anakku butuh makan. Mbah Rubio segera menyiram kendi kelapa ijo ke tanah sambil membaca mantera. Tanah mendidih, akar-akaran terbakar, siluman ular meraung keras, gubuk retak, udara berubah panas. Tapi, belum sempat Mbah Rubio menyelesaikan doanya, siluman ular itu menyergap. Ia melompat ke arah sang dukun, mulutnya menganga lebar dengan taring siap mencabik. Brak! Tubuh Mbah Rubio terpental menabrak batang pohon. Darah segar keluar dari mulutnya. Kerisnya terlempar jauh. Dan Sarmin hanya duduk terpaku, bingung, ketakutan, sekaligus terikat oleh cinta dan kutukan. Namun sebelum siluman ular bisa menghabisi Mbah Rubio, terdengar suara perempuan lain, lembut, tapi penuh kekuatan. Sudah cukup Rantam. Kabut terbelah. Muncul sosok perempuan tua berpakaian serba putih dengan tongkat berukir naga. Matanya bercahaya terang, dan Nyi Rantam tampak menggigil ketakutan. Aku datang karena kau telah melanggar batas, Rantam. Mengorbankan manusia tanpa izin, membawa keturunan campuran, ini akan merusak keseimbangan alam. Sarmin terpaku. Mbah Rubio mengangkat kepala pelan. Dan malam itu dunia gaib dan dunia nyata bersiap untuk pecah perang. Malam semakin pekat, angin hutan mendadak berhenti. Suasana berubah kaku seperti bumi enggan berputar. Sosok perempuan tua berpakaian putih berdiri di antara Nyi Rantam dan Mbah Rubio. Cahaya dari matanya menyilaukan. Ujung tongkatnya menyentuh tanah, membuat tanah bergetar ringan. Apa kau lupa, Rantam, bahwa ada sumpah watu peteng? Suaranya menggema seperti gema petir yang ditelan langit. Nyi Rantam tampak goyah, tapi segera menyeringai. Kau tak lagi berhak bicara tentang sumpah itu, Kanjeng Nyai Sukerti. Kau sudah lama meninggalkan wilayah ini. Karena aku percaya kau bisa menjaga batas, balas Kanjeng Nyai Sukerti dengan suara getir. Tapi ternyata kau mabuk cinta dan menginginkan darah manusia. Anakmu lahir dari nafsu, bukan takdir. Sarmin hanya bisa menyaksikan dari sudut gubuk yang nyaris runtuh. Jiwanya kacau, tubuhnya dingin. Di satu sisi ia mencintai Nyi Rantam, di sisi lain ia mulai sadar bahwa semuanya adalah jebakan kegelapan. Nyi Rantam mendesis keras, lidahnya menjulur. Aku tak akan menyerahkan Sarmin. Dia milikku, suamiku, ayah dari anakku. Jika kau mencoba mengambilnya, kita perang. Dan malam itu pun pecah. Kanjeng Nyai Sukerti menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya membumbung tinggi ke udara. Pohon-pohon bergetar. Burung-burung hitam berhamburan dari sarangnya. Tanah merekah dan muncul cahaya seperti api biru dari dalam bumi. Nyi Rantam melompat, tubuhnya berubah menjadi ular raksasa sepenuhnya. Dia membelit udara, menyerang dari segala arah, tapi cahaya dari tongkat Sukerti membentuk perisai di sekelilingnya. Tabrakan kekuatan supranatural terjadi di tengah hutan. Suara petir, raungan dan dentuman tak kasat mata menghancurkan pepohonan. Alam terguncang. Di tengah kekacauan itu Sarmin melihat sesuatu, bayangan-bayangan manusia. Siluet-siluet korban Nyi Rantam, Warsito, 2 pencari kayu, bahkan seorang anak kecil. Wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan, seakan meminta Sarmin menyadari, kami mati karenamu. Sarmin menjerit memegangi kepala lalu bangkit. Ia merangkak mendekati keris milik Mbah Rubio yang tergeletak, tangan gemetaran, tubuh lemas. Tapi tekadnya bulat.
Cukup, aku tidak mau lagi jadi budak cinta sesat ini. Ia berlari ke arah Nyi Rantam yang tengah fokus menyerang Nyai Sukerti, dan Sarmin menusukkan keris ke perut Nyi Rantam. Dari belakang, teriakan siluman ular mengguncang hutan. Darah hitam menyembur. Tubuhnya melilit-melilit tak karuan. Langit memerah. Awan berputar. Hutan menangis. Nyi Rantam menatap Sarmin dengan mata penuh luka. Kenapa? Padahal aku mencintaimu. Sarmin menahan air mata. Kau bukan manusia. Kau hanya mengurungku dalam kesepian yang lebih dalam. Nyi Rantam menggigil. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Sisiknya luruh. Wajah cantiknya berubah menjadi kerangka kepala ular. Anak ular anak mereka menjerit dan lenyap dalam kabut. Akhirnya, tubuh Nyi Rantam berubah jadi abu hitam. Hutan perlahan tenang kembali. Kanjeng Nyai Sukerti mendekati Sarmin yang tersungkur. Kau sudah memilih jalan berat, tapi itu pilihan yang benar. Sarmin menangis, bukan hanya karena sedih, tapi karena hatinya hancur antara cinta, dosa, dan kemanusiaan. Sudah 3 hari 3 malam sejak pertempuran itu berakhir. Hutan Watu Peteng tak lagi sepekat dulu. Kabut tak seberat sebelumnya. Burung kembali berkicau dan aliran air sungai mengalir pelan membawa bau dedaunan basah. Sarmin duduk di tepi gubuk yang kini hampir rata dengan tanah. Rambutnya kusut, tubuhnya lemah, tapi matanya tampak lebih hidup. Di hadapannya, Kanjeng Nyai Sukerti duduk bersila, wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Sarmin, waktunya kau kembali. Kau sudah membayar lunas ikatan dengan dunia kami. Sarmin menatapnya lama, tapi aku tidak tahu harus kemana. Di desa aku tak punya siapa-siapa lagi. Istriku meninggalkanku. Aku hanya orang bodoh, miskin. Gak ada yang butuh aku. Nyai Sukerti tersenyum lembut. Kadang manusia harus melalui lembah tergelap untuk tahu jalan pulang. Kau bukan lagi Sarmin yang dulu. Kau membawa pengalaman yang tak semua manusia bisa pahami. Pergilah dan hiduplah sebagai manusia, bukan sebagai bayangan. Dan dengan itu, Nyai Sukerti lenyap perlahan dalam cahaya pagi. Sarmin pun berjalan keluar dari hutan. Langkahnya pelan tapi pasti. Di tangannya hanya membawa satu benda, keris Mbah Rubio yang telah diberkati ulang oleh Nyai Sukerti, penjaga yang telah gugur demi menolongnya. Setibanya di desa, orang-orang terkejut melihat Sarmin. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat tapi ada cahaya di matanya. Pak Lurah pun memanggilnya. Sarmin, kami kira kamu sudah mati bertahun-tahun. Tapi kalau kamu kembali berarti kamu masih punya tempat di sini. Ladang Pak Darto butuh penggarap, dan kebun belakang balai desa kosong. Kalau kamu mau, Sarmin hanya menunduk haru. Terima kasih. Saya cuma ingin hidup tenang, kerja halal dan gak diganggu makhluk aneh-aneh lagi. Beberapa bulan berlalu. Sarmin kembali bertani, hidup sederhana, makan dari hasil tanah, dan tidur di rumah kecil bekas gudang yang ia rawat sendiri. Tapi ada satu kebiasaan baru yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menyalakan dupa, berdoa menghadap arah hutan, dan mengucap lirih, aku pernah salah jalan dan aku tidak akan lupa mereka yang mengingatkanku untuk pulang. Dan konon, meski tak banyak yang tahu, kadang malam-malam tertentu di pekarangan belakang rumah Sarmin terdengar desisan halus. Seperti seseorang atau sesuatu yang masih menjaga dari jauh. Demikianlah sahabat kisah mistik, perjalanan Sarmin yang pernah jatuh ke dalam pelukan siluman, tapi akhirnya berhasil kembali ke dunia nyata. Sebuah pengingat bahwa cinta yang salah bisa membawa kita jauh tersesat.
Tapi selagi hati masih berpijak pada kebaikan, jalan pulang selalu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.